Malang Kui 2024 batch 3. Oke, kita lanjutkan. Oke, di sini saya nambahin satu fungsi baru, yaitu register. Apa ya? Halo, salah. Apa ya? Testing. Coba ini kalau salah. Nah, dia akan muncul peringatan jika salah atau kita tidak mengisi sesuai dengan validation yang berlaku. Testing. Nah, ketika dia udah register, dia akan diarahkan ke sini, ke halaman login. Kita login pakai admin aja lah, biar nggak nama admin. Tuh bisa cuy. Di sini juga saya menyatakan fitur logout. Wah, admin passwordnya coba kita login. Nah, email and password incorrect. Jadi si user bisa melihat apakah email dan passwordnya salah. Nah, pada halaman home saya menyertakan mungkin sebuah card ya, atau bisa dibilang ya card saja lah, yaitu total user sama total post. Di sini bisa kita lihat bahwa user lebih banyak daripada postnya. Banyak yang nganggur. Nah, oke. Ini tampilan dari index dari page-nya. Kita lihat, saya juga menambahkan pagination di sini, biar semisal kalau datanya ada ribuan atau datanya ada jutaan, kita bisa memantau dari sini. Dan juga saya menyertakan fitur search. Kita coba saja testing. Nah, ketemu di testing. Kita edit yuk. Nah, kita edit apa? Oh ya, di sini saya juga menambahin mungkin satu filter ya, biar si admin atau si dia tidak bisa. Ini kan dia login sebagai admin nih. Nah, di sini kan namanya testing. Nah, kita coba back, kita coba cari admin. Tuh, kalau si admin bisa nih update update password. Kita back saja, kita kembali ke testing tadi. Nah, testing kita edit. Testing. Halo bang, nggak bisa. Kita coba juga yang ini. Testing 1. Update. Kita cari testing. Testing halo bang. Testing 1 Gmail. So, nah di sini juga kelihatan kartunya dari show kartunya. Di sini kelihatan kartunya dari show ini. Nah, kita coba create user. Boleh apa ya? Pencet kita aja ya. Nah, kita coba cari project. Tuh ada nih, kan kita hapus. Anyone hapus this user? Yes. Kita cari project. Tuh user empty, usernya nggak ada. Nah, mungkin dari user udah gitu aja. Nah, kita coba dari post. Di sini sama ya, saya menambahkan pagination biar kita bisa monitoring. Mungkin kita langsung aja klik post. Kita apa ya? Testing kontennya, testing juga. Kita create. Kita coba cari testing. Tuh ada nih testing. Slide-nya juga ada testing. Oh ya, saya mau coba sesuatu hal di sini. Ini kan testing nih, slide-nya testing, bodinya testing juga. Kita edit, kita coba.
baru nyadar waktu hari Jumat, sekarang hari apa ini? Saya baru nyadarnya kalau aku pakai Laravel 8. Saya kira pakai Laravel 10, 9 atau 11. Ya ternyata Laravel 8. Jadi saya nyari-nyari research tuh. Nah, di sini kita logout dan kita ke codingannya. Nah, ini. Kita mulai dari mana ya? Mulai dari index aja. Ini lupa saya hapus. Nah, ini kan index nih. Logo ini pakai extend, section, dan lain-lain. Nah, karena itu saya atur di layout upload blade. Kenapa saya atur di sini? Karena biar saya bisa apa namanya? Bisa pakai ini semua ke post, ke user atau ke index. Ya, di sini saya juga ada komponen nih. Ini kenapa ada nav go include? Karena saya dia ini komponen, jadi saya bikin satu folder yang namanya itu komponen, isinya nav blade.php. Nah, di sini kenapa ada out? Karena kalau semisal dia nggak ke autentifikasi, dia mungkin error, ini halaman pasti error, karena saya sudah coba sendiri. Untuk stylingnya saya pakai bootstrap CDN. Ya, bootstrap. Kita ke index. Nah, di sini welcome, ini bla 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 bla, ini user index tuh, ini create user, ini source, ini apa namanya, table tuh, ini buat show, ini buat edit, ini buat delete. Nah, ini buat pagination-nya. Ini kenapa saya pakai gini, apa namanya, tanda seru dua di kanan dan kiri? Karena ada ini apa namanya, ini kan berbentuk HTML seingat saya untuk bootstrap ini. Jadi dia harus apa, di generate dari HTML-nya itu, otomatis dia akan di generate kalau gini. Nah, kita create user, kita edit. Di sini juga ada error kalau misalnya error. Nah, ini nih buat fungsinya tadi. Kalau misal user ID-nya tidak sama dengan yang login, maka dia akan ke disable. Kalau misal dia ini sama, dia akan hilang. Ini juga ini akan hilang. Garis 36, garis 37 sama 39 juga akan hilang. Nah, migrate jadi sudah, indeksnya sudah. Lagi ya, show. Nah, di sini bisa show user detail, dan ya di sini saya nambahin format ya buat apa namanya, DMY, ya begitulah saya tambahin format. Mungkin ini sudah ini nanti struktur. Nah, postnya ini index tuh, ini post index di extend dari layout section content, ini yang akan menuju grade, ini search-nya, ini table-nya. Tuh, di sini bisa pakai plugin ini. Are you sure delete this post? Nah, ini untuk delete sama usernya juga saya tambahin confirm, biar misalkan cancel kita bisa di cancel. Create tuh, layout create content. Nah, ini ada detail sama konten tadi. Di sini post index kembali dan create edit udah punya, udah sih saya index sudah. Nah, ini show untuk tadi autornya siapa dan labelnya siapa sama kontennya apa aja. Sudah. Nah, nambah nambah di sini ada yang saya otak-atik, yaitu untuk si ini namanya, dropdownnya ada nama dari user yang login sama logout. Udah saya tambahin itu aja yang di sini. Sama ini juga saya edit untuk user index sama post index. Oke,
itu dia akan menggenerate uh, untuk index, untuk update, untuk delete dan lain-lain. Dia kalau nggak salah ada 5. Nah ini login, register API. Oh iya benar. Di sini kan pakai apa namanya? Pakai get, post, terus put, delete. Nah kenapa saya nggak pakai resource aja? Itu karena kalau saya coba tuh kemarin malam itu bukan part ya apa ya, router router name-nya itu bentrok. Jadi saya nggak bisa apa namanya, nggak bisa bikin dia nggak bisa bikin dia jadi ini kalau misal si web nih, si web ngakses user index misalnya, nah dia akan ke daerah ke sini. Karena apa? Karena si user ini dia itu yang paling atas, dia akan diarahin ke sini. Kalau level lama itu saya ingat saya yang paling atas yang diutamakan. Kalau sekarang kan biasanya ditimpa-timpa itu. Nah ini juga beda nih, di register ini login. Nah logoutnya di sini. Oh iya, di sini kenapa ada logout dan di sini juga sign. Ini karena ya benar bentrok model user. Gak ada yang saya rubah kecuali nambahin ini. Nah si usernya punya SPN ini, SPN untuk post, dan si post, nah dia punya di mail itu kan, yaitu belong to user. Ya middlewarenya nggak ada yang saya rubah. Nah ini nih controller. Nah ini untuk API, ini untuk yang kita di sini index. Nah untuk index controllernya ini sendiri saya cuma nampilkan yang jumlah data yang dihitung tadi, post atau address. Nah ini index. Kenapa ini ada beginian, ada post, ada query? Karena di sini akan menerima request nih. Requestnya dari mana bang? Requestnya dari si source itu tadi, dia akan generate query ini. Nah query jika requestnya dari source, nah dia akan memanggil nih request source. Nah query where title atau body jika sama, jika tidak ini akan hilang nih. Dia akan menggenerate post query terus ke bagian destinnya, terus dia lempar deh ke post index dengan parameternya post. Ini create untuk nampilin view-nya doang. Nah store ini. Oke, untuk store sendiri validatornya saya cuma pakai 2, itu title sama body. Title body validator make request all, request string max segini. Nah untuk si user ID nih, dia cuma ngambil dari out orang yang login pada saat itu. Nah untuk slope-nya sendiri nih, tadi bisa langsung dia generate dari title. Nah kalau misal outnya salah, dia akan mengembalikan ke postgrade dengan errornya apa yang di validator itu tadi. Di sini buat, dan ketika benar dia akan ke index. Nah ini show-nya nih. Untuk show sendiri saya akan ngecek apakah post ini ada. Jika tidak, jika jika dia nggak ada, dia akan saya redirect ke post index dengan error user tidak ditemukan. Jika ada nih, dia akan tampil ke post show. Nah dia akan compare ini si post ini ini apa, dia akan ke post dengan compare-nya ini. Nah untuk edit dia akan nampilin edit dengan apa yang akan return value-nya, dia return value-nya biar bisa ditampilin. Nah untuk update nih sama untuk seperti create, cuma di sini dia update. Oke,
destroy, dia akan dicek dulu. Jika dia tidak ditemukan, dia akan mengembangkan error. Jika tidak, dia akan delete dan diberikan ke dan dikembalikan ke indeks. Nah, ini user sama seperti itu. Ada query, ada source, dan dia akan mencari name sama email. User create. Nah, validatornya sendiri underscore. Ada required string, required email. Nah, di sini ada yang harus unik nih, emailnya unik dari users itu sendiri. Jika salah, dia akan mengembalikan error. Nah, sebenarnya ini bisa langsung ini ya. Sorry. Nah, ini user dia akan membuat. Nah, passwordnya jangan lupa dia di hash. Jadi hash biar gak ada yang tahu nih. Nah, setelah itu dia di-redirect ke ini. Nah, ini show. Dia find user, dia temukan dulu usernya. Jika tidak ada, dia akan mengembalikan ke indeks dengan sukses yang errornya. With error, return view ini. Bentar, yang ini apa tadi? Apakah error juga? Ini destroy. Oh benar, update. Nah, ini show-nya with error. Jadi dia akan mendapatkan error tuh. Nah, ini edit, tampilan edit. Nah, update. Update di sini saya cuma pakai 2 aja. Karena ya passwordnya cuma bisa di update ketika itunya doang. Passwordnya lupa ya, saya tambahin. Passwordnya lupa guys. Bentar, passwordnya lupa guys. Bentar guys, passwordnya lupa guys. Password dari sini saja. Sometime 3 Oke, ini sudah benar. Oke, dia akan mengupdatekan name, user, dan email. Nah, ini softname. Ini kenapa ada softname? Ini required. Nah, ini kan kadang user update, kadang udah. Jadi ya udah biarin aja. Nah, ini destroy. Oh, ini lupa. Saya hapus. Nah, ini destroy. Dia akan mencari si user ketika salah ya. Ini bukan sukses. Ini error. Ini juga salah. Ini error. Nah, dia akan jika berhasil dia delete kembali ke sana. Nah, ini ada API ini sama seperti tadi. Ini kenapa ada? Nah, ini sama seperti tadi. Kalau dia akan all jika empty 404 user empty, restore sendiri. Ini required 58 unik ini. Jika validatornya salah 422. Ini user create. Oh sorry, apa kita nggak usah. Ini pasti juga ingat. Nah, di sini dia akan create nih request password, request name. Nah, ini tuh show-nya. Dia akan mencari dulu nih. Jika ditemukan, dia akan kembaliin. Nah, untuk update ini sama, cuman di sini saya ada tambahan buat si ini. Jadi dia akan unik dari user dengan email, kecuali dari usernya itu aja. Jadi kalau usernya itu ada yang update, dia nggak akan error. Jadi kalau salah, jadi kalau
user dengan ID yang sama. Jika nggak ada, dia akan return error nih. Nah, ini tuh slope-nya. Tuh, jika slope-nya ada 2, maka di sini dia harus mengubah detailnya, karena di sini berdasarkan detail. Sebagai dia akan melakukan respon. Oh, ini dia bisa dia akan menampilkan. Nah, ini show dia akan mencari si user. Jika tidak ditemukan, dia akan post not found. Jika ditemukan, dia akan return JSON. Ini juga sama, cuma bedanya di sini dia akan mencari si usernya. Mencari si user. Jika mencari postnya, jika postnya tidak ditemukan, maka post not found. Ini sama, user ID, validator jika salah. Nah, di sini nih. Nah, ini kan slot nih, dia akan mencari slot dan berdasarkan ID tidak sama dengan post ID, dia akan dia akan tidak akan mengupdate, dia akan mengecualikan dirinya sendiri. Di sini post update. Ini post successfully. Nah, di sini destroy. Di sini nih ada post delete. Dia akan mencari dulu. Jika tidak ditemukan, post not found. Jika ditemukan, dia akan return post delete sukses. Nah, ini outnya nih. Nah, untuk register, dia ada name, email, dan password dengan si email, yaitu unik. Jika error, validator. Setelah itu dia akan request. Sorry, ada agak lama, tapi bisa juga sih. Ada 2 cara sebenarnya, bisa kayak gini, bisa kayak gini. Cuman saya nyamannya kayak gini, biar bisa dibaca, biar enggak banyak arah panah. Nah, di sini kalau error, dia akan validator. Jika create, ini sukses dengan request akun sukses, login please. Nah, dia harus login nih. Nah, si awat akan mencari nih request only email dan password. Jika tidak, dia akan mengembalikan message tidak diperbolehkan. Mencari email first or fail. Selanjutnya dia akan create token. Tuh, nama, access token, barrier. Di sini username. Nah, untuk loginnya sendiri nih, dia akan memeriksa nih out user yang login pada waktu itu. Nah, di sini dia akan tokennya akan di delete. Setelah di delete, akan dia akan respon JSON, dia successfully logout. Dan begitulah yang database-nya. Nah, database. Di sini saya ada bersama situs juga. Nah, ini dulu usernya dari sana, yang postnya. Nah, di sini title dia pakai syntax, pusatnya dia ada title dan body vector text. Oke. Nah, si user saya otomatis karena bawaan dari sana. Nah, yang situs nih, dia ada string, title, string, slope, dia unik dan long text. Ya, barangkali mungkin berapa banyak. Di sini ada foreign ID
sini ada dokumentasinya juga ya. Tuh, paham, paham kan ke? Kita coba, bentar, saya harus login dulu nih. Tuh, ini registernya, ayo kita coba. Oh, belum ya, sorry. Oh iya benar, silahkan karena dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, register akun sukses, login please. Oke. Eh, oke. Tuh, ini akses token. Nah, kita coba gitu. Ini ada tokennya dari admin. Kita coba ini aja ya. Sini. Tuh, status 200. Post. Tuh, karena dia create user. Kita coba ya. Apa ya? Saya pakai ini aja. Bisa create successfully. So, berapa ya? Satu gig. Tuh, ada nih Mister Natalian Ayu. Dan satu aja. Nicknya Ayu. Nah, di sini nih kita coba ini bisa apa? Tuh, Ayu at Gmail. Kosong. Tuh, Ayu, Ayu, Ayu. Tuh, udah ke-update nih. Dan user, Ayu, Ayu. Coba ke satu. Ke user delete successfully. Kita coba. Tuh, ya smartphone. Yuk, kita post. Nah, di sini kita udah bisa. Kelihatan. Push. Nah, ini nih kalau ada. Tuh, user ID invalid karena udah dihapus tadi. Nah, post create sukses